Viktimisasi terhadap pejalan kaki merupakan masalah yang sering terjadi di banyak kota di seluruh Indonesia. Pejalan kaki seringkali menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena infrastruktur jalan yang kurang memadai dan tidak memperhatikan kebutuhan pejalan kaki. Kendaraan seringkali diprioritaskan, sementara pejalan kaki diperlakukan sebagai pengguna jalan yang tidak penting. Pejalan kaki harus berhadapan dengan berbagai risiko, seperti trotoar yang rusak atau sempit, jalur pejalan kaki yang tidak terpisahkan dari jalur kendaraan, lampu jalan yang tidak berfungsi dengan baik, dan banyak lagi. Selain itu, pejalan kaki juga seringkali harus menghadapi bahaya yang disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan ponsel saat mengemudi, dan melanggar aturan lalu lintas lainnya. Viktimisasi terhadap pejalan kaki juga dapat terjadi di lingkungan pasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak pasar yang memperbolehkan kendaraan parkir di bahu jalan, sehingga pejalan kaki harus berjalan di tengah-tengah jalur kendaraan. Hal ini sangat membahayakan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau membutuhkan bantuan, seperti orang tua atau anak kecil. Dengan keresahan inilah yang membuat kami tim kelompok 1 memilih untuk melakukan pemantauan langsung di lokasi yang paling sering terjadi viktimisasi pada pejalan kaki. Kami tim kelompok 1 memilih untuk melakukan pemantauan langsung di Pasar Barito Ternate. Di sini saya mau menanyakan tentang kondisi pasar. Jadi seberapa sering ibu melewati? Yang pasti sebagai ibu rumah tangga, saya setiap hari di sini, apalagi bulan puasa. Ya, termasuk pengguna. Kemudian saya harus memenuhi kebutuhan rumahan. Ya, saya harus setiap hari ke pasar ini. Kebetulan karena memang saya juga sering lewat, jadi keseringan saya lewat ini. Sering sekali, karena ini kan jalur utama, jadi sering sekali lewat. Apakah dengan kondisi jalan seperti ini mempengaruhi aktivitas kakak dalam melakukan kegiatan? Menurut saya mungkin karena jalannya agak kecil, terus ini juga banyak mobil, jadi keberatan membuat saya untuk melewati misalnya perempatan seperti ini tuh membuat saya sangat keberatan melewati jalan seperti ini. Yang pasti memang ini mungkin cuman momen spesial Ramadan, ya. Jadi agak sedikit orang ke pasar agak sedikit tinggi, jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan ini tentunya juga menghambat, apalagi kalau saya misalnya dengan menggunakan mobil, ya kan, pasti sopir saya itu hanya drop saya ke situ, nggak bisa parkir kan. Kemudian saya dengan menggunakan motor juga, saya juga agak setengah mati. Kadang saya harus parkir di sana, saya jalan ke sini untuk menghindar kemacetan. Jadi yang pasti Sangat mempengaruhi, soalnya kan ini kan jalan utama juga. Terus kalau lihat nih, kalau bisa dilihat dari ini banyak sekali yang parkir sembarangan. Terus orang-orang berjualan tidak sesuai di tempatnya. Itu mempengaruhi, soalnya kan bisa macet, bisa pokoknya menghalangi sekali orang kegiatan di hari-hari. Balik lagi sih kayak yang tadi itu parkir begini kan sudah sesuai nih, ini tempat parkirnya. Terus kalau orang kayak begini bisa orang macet, orang kan sering terlambat cuma gara-gara melewati sini, karena ini kan jalan utamanya. Awalnya saya sangat senang karena parkirnya di dalam, tapi pada saat ini tuh kebanyakan para pengendara itu parkir di luar, jadi menurut saya itu mengganggu sangat. Selanjutnya, apa harapan kakak terhadap pemerintah kota dalam menanggapi permasalahan ini? Harapan saya mungkin pemerintah kota lebih baik, lebih memperhatikan atau memerhatikan jalan yang ada di Kota Ternate atau bagian pasar ini. Selanjutnya saya juga sangat, mungkin bukan hanya saya sendiri, tapi masyarakat Kota Ternate itu sangat berharap kepada pemerintah kota. mungkin sebaiknya pemerintah bisa
parkir khusus untuk para pengunjung ke pasar, terus atau enggak satu luas lagi DP jalan supaya bisa orang luas gitu lalu lalang. Pasti bahwa harus butuh kerjasama dari kita dan kolaborasi semua pihak, baik yang menggunakan jalan maupun dari pemerintah itu sendiri. Yang pasti bahwa diharapkan agar penataan tempat parkir ini motor harus ditata lebih rapi, dan tugas teman-teman petugas dari perhubungan atau satpol pp yang punya tugas untuk memarkir ini ketika ada pengguna atau pengguna motor ini harus dengan sigap untuk bagaimana bisa mengatur penataan motor itu. Itu harapan. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini di Pasar Barito Ternate, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan nyaman bagi pengguna jalan. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus memberlakukan peraturan yang lebih ketat terhadap perilaku pengemudi yang tidak tertib dan menegakkan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas. Sementara itu, masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan nyaman bagi pengguna jalan. Masyarakat dapat menghindari perilaku yang tidak tertib saat berkendara dan menghargai hak pengguna jalan lainnya. Dengan begitu, kita semua dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan mengurangi kemacetan di Pasar Barito Ternate.